Hai, saya Mata Serman. Hari ini kembali ke sesi Q&A dan saya akan memilih satu buah email untuk dibahas. Makasih banyak buat teman-teman yang udah kirim email ke martasuherman@gmail.com. Hari ini saya akan memilih satu buah email untuk dibahas. Email yang saya pilih adalah email dari Aksimetris and The Bono. Alamat emailnya boshysumantri@gmail.com. Selamat malam Mbak Marta, perkenalkan nama saya Prima Sumantri. Saya ingin bertanya perihal tentang cara mengatasi ambience light yang berubah-ubah ketika sedang memotret. Dalam hal ini saya sering mengalami kesusahan untuk memilih white balance atau Kelvin berapa yang harus saya gunakan. Saya selalu memotret dengan format RAW. Dan hal ini saya sangat susah sekali mempertimbangkan mana yang harus saya utamakan, skin tone kah atau mempertahankan warna dari ambience ruangan. Sebelumnya saya adalah fotografer pernikahan yang kebetulan sering memotret di dalam gedung yang memiliki penerangan seperti lampu konser yang selalu berubah-ubah. Dalam hal ini saya ingin bertanya dengan kondisi tanpa menggunakan flash. Terima kasih Mbak Marta. Saya sangat berharap Mbak bisa membahas ini di YouTube channel Mbak Marta agar saya dan orang lain yang mendapatkan permasalahan yang sama bisa mendapatkan pencerahan. Terima kasih banyak. Sebelum saya masuk ke pembahasan kali ini, saya ingin mengucapkan makasih banyak buat teman-teman yang sudah support channel ini, yang sudah nonton di setiap episodenya, dan juga buat teman-teman yang selalu sharing buat teman-teman lainnya yang membutuhkan. Dan mungkin di sini ada teman-teman lainnya yang juga baru aja ketemu channel ini. Jangan lupa di-subscribe sekarang karena setiap minggunya saya membahas tentang fotografi. Dan juga buat teman-teman yang mungkin menanyakan apakah saya ada jasa fotografi, videografi, ataupun social media management, teman-teman bisa kontak ke nomor di bawah ini, nanti akan dibantu oleh administrasi saya. Dan buat teman-teman juga yang ingin memanggil saya sebagai narasumber untuk kebutuhan kampus, perusahaan, ataupun komunitas, bisa langsung kontak ke nomor tersebut. Oke, nah hari ini kebetulan saya dapat email dari Prima, ini membahas mengenai sebuah photoshoot di dalam kondisi event ya. Terutama di sini dikatakan bahwa Prima adalah seorang fotografer pernikahan yang kebetulan sering memotret di dalam gedung yang memiliki penerangan seperti lampu konser. Nah, mungkin saya pernah membahas sebelumnya mengenai photoshoot kalau kita memotret di dalam kondisi konser. Waktu itu saya sempat bahas bersama Naren, seorang fotografer stage. Jadi buat teman-teman yang mungkin penasaran bagaimana photoshoot yang dilakukan Naren waktu itu di dalam sebuah stage yang mungkin kondisinya mirip-mirip di sini. Nah, teman-teman juga bisa cek di video saya di bawah ini. Nanti teman-teman akan dapat penjelasan juga dari Naren bagaimana menghadapi kondisi tersebut. Di video kali ini saya akan coba bahas sedikit mungkin pendapat tentang saya mengenai kondisi seperti ini. Mungkin bisa membantu teman-teman yang baru aja merintis foto wedding atau mungkin pernah berhadapan dengan kondisi yang cahayanya berubah-berubah. Nah, sebelumnya mungkin buat teman-teman di sini yang baru aja ketemu channel ini, mungkin belum pernah nonton di video saya sebelumnya yang membahas mengenai white balance. Nah, teman-teman bisa cek di bawah ini ya. Nah, teman-teman bisa belajar di sana mengenai penjelasan white balance. Karena white balance ini penting banget pada saat kita melakukan photoshoot supaya kamera kita itu disetting secara benar sesuai dengan kebutuhannya. Dan juga buat teman-teman yang mungkin belum pernah nonton video saya sebelumnya membahas mengenai file RAW, nah teman-teman juga bisa nonton di video saya sebelumnya yang satu ini membahas mengenai apa bedanya antara file JPEG dan juga file RAW dan apa sih manfaatnya. Oke, nah sekarang kita masuk ke dalam pembahasannya. Buat teman-teman yang mungkin pernah mengalami hal yang sama, dan mungkin saya juga di video saya sebelumnya pernah membahas satu kondisi di mana ada teman-teman fotografer yang ketemu dalam kondisi dia memotret di dalam ruangan, walaupun tidak dalam kondisi lampunya seperti lampu konser seperti ini, tapi dia itu mengalami satu kondisi di mana lampu seperti neon atau LED yang berubah-berubah. Karena seperti teman-teman ketahui, beberapa lampu itu memang bila sudah dinyalakan dalam durasi yang cukup panjang, biasanya akan terjadi pergeseran gitu ya. Walaupun kalau kita sebagai manusia
kita melihatnya itu seperti lampu biasa aja, nggak ada bergeser, karena mata manusia itu semuanya otomatis, jadi auto adjust. Jadi teman-teman kalau ngelihat dalam satu kondisi gelap ke terang, mata kita kan auto adjust. Sama halnya juga dengan cahaya yang ada di sekitar kita. Walaupun kondisi lampu itu berubah, biasa mata kita langsung otomatis mengadjust sendiri. Beda halnya dengan kondisi kamera. Jadi karena kamera ini harus diprogram, artinya kita harus yang memberikan komando kepada kamera kita supaya dia bisa merekam dengan baik. Jadi kondisinya waktu itu di sebuah video saya ada pembahasan bahwa dia sudah menggunakan Kelvin, lalu tiba-tiba warnanya itu berubah. Jadi perubahannya itu bukan disebabkan karena settingan kamera yang salah, tapi karena sumber cahaya yang bermasalah. Jadi sumber cahayanya itu berubah-berubah. Ketika dia memotret di awal-awal semuanya kelihatan normal, skin tone dari pengantinnya bagus, tapi setelah dia beberapa jam itu akhirnya mengalami kayak, oh kok skin tone si pengantin ini berubah ya, agak sedikit lebih cyan gitu. Nah itu karena kondisi lampu di dalam ruangannya itu juga berubah. Jadi saran saya mungkin buat teman-teman yang menghadapi kondisi seperti ini, cobalah menggunakan auto. White balance dengan auto itu ada manfaatnya juga, dimana mungkin teman-teman pernah mengalami kondisi-kondisi cahaya yang memang selalu berubah-berubah gitu ya. Jadi buat teman-teman, misalnya teman-teman memotret outdoor, lalu kondisinya outdoor ini mungkin berawan gitu ya. Lalu kemudian matahari itu tiba-tiba tertutup dengan awan gelap dan warna cahaya di sekitar kita itu berubah menjadi sedikit kebiruan. Nah otomatis kita harus mengadjust kamera kita lagi. Mungkin buat teman-teman yang saat ini masih awam dan mungkin masih belajar tentang white balance, pilihan untuk menggunakan auto white balance itu mungkin bisa membantu kamu mempermudah mendapatkan hasil yang baik. Kemudian dari pertanyaan yang dikirimkan oleh Prima, di sini adalah kebingungan antara yang mana harus diprioritaskan antara skin tone dengan ambience ruangan. Jadi ini saya belum bisa kebayang antara momen yang terjadi di saat itu ya. Karena misalnya momennya itu momen-momen yang sangat-sangat penting, katakan dia lagi potong kue atau mungkin dia lagi berpelukan gitu ya. Nah di situ mungkin momen yang sangat penting sekali. Jadi momen-momen ini juga menentukan apakah kita harus hantem aja yang penting momennya dapat, atau kita harus menggunakan antara skin tone ataupun lampu. Jadi teman-teman coba prioritaskan, karena setahu saya di dalam foto event seperti itu ada runtutan acara yang harus masuk ke dalam list photoshoot kita. Jadi momen-momen itu tidak boleh dilewatkan. Jadi buat teman-teman di sini coba dilihat listnya dulu. Apakah momen yang terjadi di saat itu adalah momen yang sangat penting? Artinya, bila momen itu sangat penting yang tidak bisa diulang lagi, nggak mungkin kan kalau teman-teman mungkin udah potong kue, acaranya berjalan gitu, lalu saya belum dapat fotonya, potong lagi deh gitu kan, itu momennya kayak lucu aja gitu, tahu-tahu kita mengganggu jalannya acara. Nah di sini kita harus perhatikan momen itu. Jadi kalau momen itu merupakan momen yang sangat penting, kalau menurut saya, silahkan difoto aja tanpa harus mempertimbangkan ini. Apalagi kalau kamu memotret dengan RAW, kamu masih bisa adjust pada saat kamu melakukan post-processing. Lalu, bagaimana kondisinya kalau momen itu memang bukan momen yang sangat penting atau momen yang sangat krusial gitu ya. Nah, di sini kamu bisa menunggu, misalkan lampu dari ruangan itu misalkan dia nyala kedap-kedip gitu ya, atau misalkan dia berjalan gitu dari kiri ke kanan. Mungkin teman-teman bisa menunggu momentumnya. Jadi misalkan ketika lampu itu nyala kemudian mengganggu warna skin tone-nya, teman-teman coba pelajari iramanya atau pola dari si lampu itu sendiri. Mungkin ada momennya di mana dia mungkin warna-warni, habis itu berubah menjadi warna netral lagi sehingga skin tone-nya nampak bagus. Sebenarnya kondisi seperti ini pernah saya alami juga waktu itu saya memotret di salah satu gedung ya, gedung BRI waktu itu. Mungkin kalau teman-teman cek di video saya sebelumnya yang satu ini ada sempat pembahasan saya hunting bareng ke gedung Bank BRI. Jadi di sana kondisinya adalah dia memiliki satu monitor yang cukup besar di sana, dan itu biasanya iklan kan running terus ya. Jadi di sana warna itu berubah-berubah. Efeknya adalah foto yang kita hasilkan itu mendapatkan bias dari si TV ini. Jadi buat teman-teman biasanya cara mengatasi kondisi seperti ini biasanya kita menunggu sampai lampunya padam.
Tapi kalau misalnya dia tidak bisa sama sekali untuk berubah, artinya memang kita yang harus melakukan post processing. Jadi misalnya teman-teman bisa juga memilih nih ya di dalam sebuah program seperti Capture One atau Photoshop, teman-teman bisa pilih selective color. Nah di sana teman-teman bisa pilih misalkan kalau warnanya agak banyak magentanya. Jadi coba teman-teman pilih warna magenta untuk dimatikan, dipadankan pada saat proses editing. Itu mungkin bisa membantu teman-teman menetralkan warna dari foto kamu. Nah itu mungkin beberapa tips dari saya buat teman-teman yang mungkin menghadapi kondisi seperti ini ya, dimana sumber cahaya itu memiliki warna-warna tertentu. Dan juga kalau teman-teman ingin melakukan post processing seperti yang tadi saya bahas, cobalah pilih warna yang mungkin paling gampang diseleksi. Jadi misalnya saya ambil contoh waktu saya memotret di foto cityscape itu, foto cityscape itu cenderung dengan warna-warna yang lebih bluish ya, dimana langitnya kan lebih biru, lalu ada beberapa warna-warna netral gitu ya. Nah yang saya pilih biasanya adalah warna yang paling jarang muncul di tempat lain. Jadi saya pilih misalnya warna magenta. Nah warna magenta itu paling gampang untuk diturunkan gitu di dalam kondisi foto saya. Nah saya tidak tahu untuk kondisi yang kamu hadapi. Jadi biasanya coba cari warna-warna yang memang gampang untuk digeser, gampang untuk diseleksi. Ini juga sebenarnya terjadi pada saat proses produksi video. Mungkin teman-teman pernah ngelihat orang yang produksi video dengan menggunakan green screen ya, warna layar berwarna hijau. Nah kenapa sih warnanya tuh pakai green screen seperti kayak gitu? Nah itu tujuannya sebenarnya adalah untuk mempermudah seleksinya mereka supaya mereka memotong lebih tepat ya. Karena kalau misalkan warnanya kesaru atau kesamar dengan subjek yang kita foto, nah itu bisa seleksinya lebih susah. Jadi makanya mereka menggunakan green screen untuk mendapatkan seleksi yang lebih baik. Sama halnya dalam kondisi bila kamu memotret sebuah kondisi yang kamu nggak bisa kontrol. Kamu cuma bisa pilih warna-warna yang paling gampang untuk diseleksi. Oke, nah demikian pembahasan saya kali ini mengenai kondisi di mana kamu mungkin menemukan sumber cahaya yang berubah-berubah. Dan juga buat teman-teman di sini, fotografer wedding yang mungkin juga baru ketemu channel ini, teman-teman juga bisa klik di video saya di bawah ini. Saya pernah membahas mengenai wedding fotografi, tips and triknya bagaimana. Pada saat itu saya sedang kolaborasi bersama Hendra Lesmana. Jadi buat teman-teman, mudah-mudahan video saya yang ini bisa juga membantu teman-teman yang sedang merintis usaha wedding fotografi. Oke, nah demikian pembahasan saya kali ini tentang kondisi cahaya pada saat pemotretan. Jadi buat teman-teman yang mungkin ada request tema berikutnya atau mungkin ingin fotonya dibedah, silahkan email ke matasuherman@gmail.com. Siapa tahu foto kamu yang akan saya bahas di video saya berikutnya. So, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. See you in the next video. Bye!